Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan personalia dan HRD. Dalam konteks perkenalan tentang personalia dan HRD, kita akan mengetahui itu siapa itu lebih ke tugas-tugasnya sih personalia dan HRD ini. Bagaimana pentingnya HRD dalam organisasi. Nah, kita akan kumpas ya di video di pembelajaran kita hari ini. Oke, kita langsung saja. Salah satu tugas atau tanggung jawab seorang HRD atau personalia adalah memproses atau seleksi karyawan. Ya, kalau kita bahas tentang HRD, sering teman-teman juga udah mengetahui ya, bahwasanya ketika teman-teman masuk di perusahaan gitu ya, pasti teman-teman diinterview gitu ya. Oleh siapa? Oleh HRD. Atau teman-teman ketika teman-teman pengen melamar kerja, pasti teman-teman mengirimkan data teman-teman ke HRD. Pada dasarnya tadi, tugas HRD adalah sebagai menseleksi karyawan gitu ya. Nah, kita nanti diseleksi tuh dari mulai apa sih? Yang pertama, dari mulai CV kita atau enggak lamaran kerjanya gitu ya. Nah, dimulai dari lamaran kerjanya dia akan lihat tuh, oh pengalamannya, terus lagi, oh pendidikannya, oh lampirannya ada ini seterusnya. Oke. Pada dasarnya, proses atau seleksi karyawan ini adalah menjadi tanggung jawab HRD dan personalia berdasarnya. Ada sangkut paut ya kerjasama ya. Sini ada proses rekrutmen dan seleksi karyawan itu pertama adalah mencari kandidat yang tepat. Pada dasarnya nanti HRD itu akan mencari karyawan yang tepat sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya dalam suatu perusahaan itu kita membutuhkan operator produksi atau quality control atau enggak staf administrasi gitu ya, atau enggak lebih ke manajer gitu ya, seterusnya. Bisa saja seperti itu. Nah, setelah dia cari, dia juga mau wawancarai gitu ya. Ada kan biasanya ada wawancara tuh kan, ketika kita melamar kerja gitu ya, kita ikut tes gitu ya, atau kita akan wawancarai nantinya seperti itu. Pada dasarnya wawancara ini juga ada harus efektif ya, efektif untuk memastikan kandidat memiliki nilai gitu ya, etika yang baik gitu ya, dan integritas yang tepat ya. Dia punya integritas nih pada dirinya untuk bekerja di perusahaan tersebut dan memegang jabatan dengan jabatan yang dia lamar gitu ya. Pada saat seperti itu, kita cek nih nilainya, value-nya. Oh, skillnya bagus. Oh, etikanya sikapnya bagus, karakteristiknya bagus. Oh, dia punya integritas nih kayaknya. Namun kan kita nggak bisa kita judgement gitu ya. Kita nggak bisa judge secara langsung ketika kita membahas tentang integritas ya. Namun kita mungkin kita bisa menanyakan gitu ya terkait dengan bagaimana jika kamu bekerja di sini dan kamu diperintahkan untuk lembur atau kamu diperintahkan untuk bekerja di luar jam kerja. Nah, bisa saja dia akan menjawab seperti apa. Nah, itu dikatakan integritas ketika dia akan menjawab dia akan mengikuti waktu lembur tersebut dengan dengan sesuai dengan perjanjian kerja seperti itu dan seterusnya. Oke, proses rekrutmen itu tadi mencari kandidatnya dari CV ya. Nah, nanti dia hubungin, dia ikut seleksi dan wawancara nih. Nah, seleksi ini adalah proses memilih kandidat yang tepat bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sukses dan produktif. Ya, pada saat tadi ya, kita cek dulu tuh CV-nya gitu ya. Kita seleksi nih, ada seleksi itu kan banyak ya biasanya, tapi tergantung perusahaannya sih. Ada seleksi seleksi tes gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita mungkin teman-teman yang ikut seleksi BUMN ya, nah itu kita mengisi data itu salah satu upaya si pencari kerja untuk mengirimkan data lamarannya ya, yang tadi ya mencari kandidat. Nanti si orang-orang pegawai itu akan melihat atau si HRD-nya itu ya,
akan melihat terkait dengan si biodata si kandidat, seperti itu ya. Nah, habis itu dia akan ikut seleksi tuh. Kalau dia lolos di pemberkasan, masuk ke seleksi. Dari seleksi, ya habis seleksi ada wawancara. Seperti itu. Oke, lanjut saja ya. Supaya agak cepat waktunya. Nah, tugas personalia dan HRD ini adalah melatih dan mengembangkan karyawan. Kenapa sih karyawan itu butuh dikembangkan gitu ya? Oh iya tentu gitu ya. Semakin hari zaman semakin canggih ya. Kalau kita stuck di zaman yang lama gitu ya. Ketika zaman lama kan ya mungkin kita nggak ada komputer gitu ya. Kita kerja dengan dengan pulpen ataupun dengan kertas ya. Dengan bergantinya zaman, bukan bergantinya zaman tentunya, bergantinya perubahan gitu ya. Dengan pesat pada saatnya kita diwajibkan atau diharuskan untuk bisa memahami ilmu komputer. Nah, pada dasarnya dari untuk memahami ilmu tersebut makanya ada pengembangan ya. Pengembangan untuk karyawan. Supaya misalnya dulu kan produksi itu dengan tenaga ya, dengan tangan ya. Sekarang kan dengan dengan alat yang dikendalikan oleh komputer ya, machine learning gitu ya. Gitu. Di sini perencanaan ya. Nah, di latihan ini itu ada apa yang harus dilakukan HRD adalah perencanaan pelatihannya. Apa nih? Pelatihan apa nih yang cocok untuk pegawai gitu ya. Ya disesuaikan bidangnya gitu ya. Misalnya si karyawan itu di bidang, karena kalau di perusahaan itu ada di bidang operator gitu ya, quality control gitu ya. Nah, kita kembangkan mereka gitu ya. Misal di pelatihan quality control nih supaya kisinya itu cepat gitu ya, cepat untuk mendeteksi bahwasanya ada barang yang rusak atau nggak masuk gitu ya, nggak masuk di pasaran, mereka bisa tuh dengan cepat. Bagaimana caranya? Itu dikembangkan gitu ya. Habis direncanakan pelatihannya, lalu diprogramkan pengembangannya. Nah, programnya mau kapan nih? Hari esok, bulan depan, bulan ini, atau kapan nih? Kita tawarkan nih pengembangan ini biasanya kepada ya tentunya ke bawahan ya. Tapi kalau bawahan itu atau karyawan itu menurut aja biasanya. Tapi berarti lebih tepatnya ke manajemen gitu ya, supaya manajemen yang mengatur. Kita kembangkan, kita programkan nih waktunya mau kapan nih gitu ya. Nah, barulah load balancing ya, memfasilitasi pembelajaran, pelatihan, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Dan kita harus bisa tahu juga tuh kelemahannya apa sih anak ini gitu ya. Misalnya tadi quality controlnya kurang cepat gitu ya, nggak gercep nih. Kita udah tahu kelemahannya di situ, maka kita gali tuh potensinya gitu ya, supaya pengecekan barang produknya supaya lebih cepat itu seperti apa. Nah, diadakan pelatihan supaya mereka paham tekniknya dan seterusnya. Oke. Ada lagi misal di bidang jahit ya. Kita misalnya yang jahitnya itu lambat. Ya kita bisa latih tuh supaya agak cepat, tekniknya seperti apa gitu ya, caranya seperti apa, kita ajari, kita kembangkan gitu ya kira-kira. Oke. Lanjut. Manajemen kinerja, salah satu pekerjaannya ya si personalia dan HRD ini adalah manajemen ya, mengatur, mengelola gitu ya. Terus lagi mengevaluasi kinerja gitu ya. Di sini coaching and feedbacking gitu ya. Coaching kita latih dan hasil latihan itu kita masuk ke kita. Ada perubahan nggak gitu ya. Nah, manajemen kinerja ini mencakup ada 3 hal. Yang pertama adalah mengukur kinerjanya. Oh, kalau di luar itu bahasanya KPI ya, Key Performance Indicator ya. Saya kemarin juga menilai gitu kan, terkait dengan manajemen kinerja, supaya saya pengen tahu nih karyawan ini nilainya berapa. Nah, dari KPI itu atau kita manage tuh kinerjanya.
kita ukur tuh kinerjanya. Apakah kinerjanya bagus, apakah biasa saja, ataupun bahkan buruk seperti itu ya. Bagaimana cara mengukurnya ya? Kita adakan target biasanya. Nah, kenapa di perusahaan-perusahaan itu pegawai-pegawai itu sering ditekankan gitu ya? Karena mereka dikejar target dan mereka juga ditekan gitu. Nah, supaya supaya penjahitannya cepat. Nah, makanya ada yang diburu-buru seperti itu ya, atau enggak di development ya, dikembangkan. Nah, tapi kita bahas tentang manajemen kinerja. Nah, masuk dari kinerja ini adalah pengcoachingan, pelatihan ya. Tadi misal penjahitannya lambat, kita bisa coaching, kita bisa latih supaya apa? Supaya pelatihannya itu atau enggak supaya penjahitannya itu lebih cepat seperti itu. Mungkin nanti ada pelatihan bagaimana cara teknik untuk menjahit secara cepat, apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu dan seterusnya. Oke ya. Jadi kita di manajemen kinerja ini tadi mengukur kinerja itu kalau di KPI ya, Key Performance Indicator meliputi absensi, kedua tugas-tugasnya harus selesai semua atau gimana. Nah, itu semua ada penilaiannya. Terus lagi attitude itu lebih ke karakteristik atau enggak kesopanan, sikap gitu ya. Nah, keduanya ada coaching and feedbacking. Tadi ya udah saya jelaskan terkait dengan coaching, ada pelatihan gitu ya. Tadi kita udah ukur kinerjanya, kita latih, terus kita manajemen kinerja secara berkala nih. Jadi kan manusia itu ada batasannya, batasan lupa gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak ingetin, lupa saya gitu ya. Saya ngelamun seterusnya, nggak mungkin ya manajemen kinerja itu guys. Nah, kita harus bisa manage kinerja secara berkala, pengukuran kinerja pengawasan untuk membiayai program peningkatan kerja. Nah, ada juga tuh, biasanya suatu perusahaan tuh kadang-kadang ada yang membiayai tadi ataupun coaching ya, pelatihan untuk meningkatkan kinerja pegawainya atau human of development gitu ya, atau human development. Jadi pengembangan manusianya gitu ya. Oke, di sini ada kompensasi dan fasilitas. Nah, salah satu tugas dari HRD adalah memberikan kompensasi dan fasilitas. Fasilitas apa saja sih? Yang pertama adalah insentif ya. Insentif itu berupa penghargaan uang yang diberikan kepada karyawan untuk mengapresiasi prestasi kinerja. Jangan sampai kinerjanya udah bagus gitu ya, tapi nggak ada insentif dan seterusnya ya, nanti ujung-ujungnya down lagi, ya capek gitu ya, seterusnya lah. Nah, salah satu tugas dari HRD adalah memberikan insentif kepada pegawainya atau kepada karyawan. Supaya apa sih insentif itu? Supaya dia lebih semangat kerjanya gitu ya. Karena ada bonus lah, insentif itu bisa dikatakan bonus teman-teman. Terus lagi ada fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan ya karyawan ya, atau ini bahasnya kesejahteraan karyawan bisa juga lah ya. Tadi ya, salah satu tugas HRD ini adalah memfasilitasi kesehatannya ya. Kalau sekarang kan kita udah dihandle tuh oleh BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, seterusnya gitu ya. Nah, di mana itu salah satu bentuk dari perusahaan untuk untuk memberikan fasilitas kesehatan ya, kesehatan karyawan. Jadi ketika karyawan sakit, tinggal mereka go out ke rumah sakit dengan kartu tersebut gitu ya. Nah, tadi insentif, fasilitas kesehatan ya. Terus lagi ada perencanaan fasilitas fisik kantor. Nah, HRD juga itu memikirkan itu. Dia harus merencanakan fasilitas fisik kantor apa saja sih ya, kursi, meja, laptop, komputer, apalagi printer, dan sebagainya. Banyak sekali di kantor ya, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan. Nah, supaya kondusif gitu ya. Oke, kita lanjut. Kesimpulan dan rangkaian kuncinya adalah HRD adalah bantu penjuru kesuksesan organisasi ya. Kenapa ya? Tadi banyak ya tugas-tugasnya, ada development karyawan, development manusia gitu ya. Kalau nggak ada pengembangan ya gimana gitu-gitu aja gitu ya.
Melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, target organisasi dapat mencapai tujuan bisnis secara berkelanjutan. Ya, pada dasarnya seperti itu. Ketika tadi mereka udah di manajemen secara baik gitu ya oleh HRD, maka organisasi atau perusahaan itu akan berjalan secara continue gitu ya. Oke, itu saja pembelajaran tentang HRD dan personalia pada hari ini. Demikian, itu saja. Tetap semangat dan mari upgrade selalu diri kita. Terima kasih.